Hidup itu ibarat uang. Awal terlihat bernilai, di akhir akan seperti bingkai. Saat ini, langkah kita di era milenial, eranya anak muda. Investasi merupakan hal yang baru bagi kita semua. Saya hadir di sini, memberikan edukasi, berbagi cerita. Karena bagi saya, investasi merupakan seni dalam menganalisa, mengelola keuangan, mengatasi emosi, berbagi rezeki. Karena itu, saya di sini untuk Anda. Salam traders. Nah, di edukasi kali ini saya akan menjelaskan tentang yang namanya chart dan time frame. Jadi saya tidak akan menjelaskan terlalu spesifikasi karena kita akan belajar dasarnya dulu. Candle itu ada berapa jenis, warnanya, bentuknya, lalu satu candle itu dibagi menjadi bagiannya apa saja, lalu time frame hubungannya dengan candle apa. Jadi itu yang akan kita bahas di edukasi kali ini. Jadi langsung saja kita ke chart. Oke, sekarang saya sudah membuka yang namanya investing karena kalau di laptop itu saya pakai investing untuk saya melakukan suatu analisa. Nah, di tampilan awal, kalau teman-teman belajar yang namanya chart, nanti akan polos seperti ini ya. Jadi tidak ada garis-garis, tidak ada indikator-indikator tambahan yang biasanya para sahabat trader pakai. Nah, contoh dari indikator yang dipakai, contohnya seperti ini ya. Kita buka dulu yang saya save. Nah, ini adalah contoh analisa grafik di mana sudah memakai beberapa indikator. Tapi untuk edukasi trading hari ini kita hanya akan belajar tentang chart dan time frame. Jadi kita akan kembali ke grafik yang tanpa ada indikatornya. Oke. Kalau tampilan di investing nanti seperti ini ya teman-teman ya. Ya, jadi pilihannya tinggal di atas saja, tapi teman-teman nanti ingat login atas namanya teman-teman. Oke, kita cari grafik sudah, lalu kita perbesar dulu. Nah, contoh grafik yang akan saya jelaskan di sini sahabat, yaitu kita memakai Euro USD ya. Saya perbesar dulu. Nah, ini kita kan grafiknya kan real ya, dalam arti masih bergerak. Kita coba di 1 menit ya. Sekarang sudah sekitar tanggal 24 bulan Mei ya. Nah, ini kan saya pakai time frame 1 menit dan ini adalah grafik. Kenapa grafik dan chart saya jadikan satu dalam satu penjelasan edukasi kali ini? Karena chart itu sangat berkaitan dengan namanya time frame. Jadi sahabat trader harus memahami dulu juga time frame itu gunanya seperti apa, cara kita menganalisa memakai time frame seperti apa. Nah, kita kembali ke pembahasan dari chart. Chart itu
itu terbagi menjadi dua warna. Yang jelas ada yang putih ataupun ada yang hitam biasanya, lalu ada yang merah dan ada yang hijau. Tinggal teman-teman edit aja di customnya bisa. Nah, candle yang warna hijau seperti ini itu artinya harga naik, sedangkan candle yang merah artinya harga turun. Sama halnya candle yang berwarna putih itu artinya naik, dan candle warna hitam artinya turun. Jadi setiap grafik ketika kita bicara candle itu pasti memiliki dua warna. Nah, kalau ditanya jenis grafik apa saja, apakah ada candle? Banyak jenis grafik, seperti ada yang namanya, ya, ini kita memakai garis, ini kita memakai bar, tapi yang umum bahkan saya yang sering pakai adalah candle yang berbentuk batang, karena kita lebih mudah untuk mengetahui candle itu mau bergerak kemana, dan bentuk dari candle juga kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Nah, di candle 1 menit saya akan jelaskan tentang satu candle itu artinya apa saja. Contoh saya ambil yang di sini ya. Ini kan candlenya berwarna hijau, artinya harga sedang naik. Nah, candle ini terbentuk setiap 1 menit waktu berjalan. Jadi ini 1 menit, 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 ini 1 menit. Nah, ini 1 menit dan ini 1 menit. Jadi ketika kita bicara time frame, 1 menit time frame, 1 menit jadi candle. Jika kita rubah ke 5 menit, nah jadi satu candle ini terbentuk dalam waktu 5 menit. Ketika saya pakai 15 menit, nah satu candle terbentuk selama 15 menit. Hitungannya per satu candle ya. Jadi yang kecil ini, nah biarpun candlenya kecil, tetapi tetap dia terbentuk dari 15 menit waktu. Kita naikkan ke H1 sama. Nah, jadi candle yang kecil-kecil ini itu dalam waktu 1 jam baru terbentuk loh. Yang ini juga. Nah yang ini. Jadi meskipun candle yang kecil ini dia 1 jam. Kita naikkan lagi ke 4 jam. Nah di sini semakin tinggi time frame akan sering teman-teman lihat yang namanya ekor. Oke, kita kembali ke 1 menit dulu. Nah di time frame 1 menit ini kan ada candle hijau, artinya naik. Nah ini adalah harga pembuka dari candle yang ini. Ini adalah harga penutupan candle. Nah, di sini yang saya namakan adalah ekor yang garis saja. Ini namanya harga tertinggi, dan garis ke bawah atau ekor candle ini adalah harga terendah. Jadi dalam satu candle ada 4 hal yang harus kita ketahui, di mana pembukaan harga candle, penutupan harga candle, harga tertinggi, harga terendah. Itu untuk candle naik. Nah, jika candle turun seperti ini, yang warna merah yang panjang ini, nah, beda dengan candle yang berwarna hijau. Jika candle berwarna merah kan artinya turun. Nah, ketika candle merah ini turun, artinya pembukaannya yang di atas, yang di sini. Penutupannya di bawah, karena dia turun. Jadi kalau dia naik penutupannya di atas, kalau dia turun penutupannya di bawah. Kalau untuk ekor juga sama. Ini adalah ekor batang candle yang tertinggi. Nah, dia tidak punya dia tidak punya batang ekor ya. Jadi langsung di close dengan penutupan candle. Jadi sangat sederhana jika kita ingin belajar yang namanya candle, karena yang kita perlu pahami dari candle hanyalah batang
seberapa panjang batang dan panjang ekor. Hanya itu saja. Jadi itu wajib teman-teman pelajari. Nah, kalau kita bicara time frame, umumnya di setiap plafon, baik itu MetaTrader 4, MetaTrader 5, Binomo, Olimtrade, kebanyakan time frame mereka ya sama, ada 1 menit, ada 5 menit, ada 15 menit, 30 menit. Terkecuali ketika para sahabat trader trading di binary option atau di binomo, kebanyakan mereka pakai sistem liquid 1 menit. Ya, jadi seperti ini dia. Setiap 1 menit, setiap 1 menit dia sudah eksekusi, setiap 1 menit dia eksekusi. Jadi ketika teman-teman mau belajar analisa teknikal tentang grafik, yang harus dipelajari adalah fungsi candle, bentuk candle yang teman-teman pakai, lalu ditambah dengan time frame. Karena semakin rendah time frame akan semakin sulit kita untuk menganalisa market, kalau menurut saya. Jadi semakin besar juga perlu modal yang besar, karena time frame yang tinggi memerlukan modal yang besar, sedangkan time frame yang rendah modalnya kecil bisa, tetapi resiko lossnya lebih besar. Jadi itu penjelasan dari saya tentang chart dan time frame umumnya. Jadi saya tidak akan membahas yang spesifikasi dulu, karena teman-teman juga harus belajar, harus membuka yang namanya trading view investing untuk belajar juga dari bentuk candlenya seperti saya jelaskan. Nanti teman-teman coba memakai time frame yang mana teman-teman lebih senang, apakah time frame 15 menit, apakah time frame 1 jam, ataupun 1 hari. Ketika teman-teman sudah paham, baru kita akan lanjut memasangkan indikator di dalam grafik. Oke, itu aja. Sekian sahabat traders dari penjelasan saya tentang chart dan time frame. Jadi bisa sahabat pelajari di rumah, memakai platform apapun boleh. Kalau jika sudah paham, baru kita akan belajar yang namanya indikator. Kita akan belajar masukkan indikator dalam chart. Itu aja dari saya, terima kasih.